Tidak mengakui adanya KDRT Bang, Iya. atau tidak pernah melakukan KDRT Lagi gimana? pertama-tama ya, terkait dengan proses laporan kita dengan dugaan pemalsuan dokumen atau akte kelahiran, yang pasti kami serahkan sepenuhnya pada pihak penyidik dalam hal ini yang memproses alat-alat bukti dan keterangan-keterangan. Artinya kami juga tidak berkapasitas untuk menyampaikan perkembangan-perkembangan seperti apa. Tapi di luar itu, ya, di luar dari persoalan hukum, tadi saya juga sudah melihat ada beberapa cuplikan yang menyampaikan bahwa saudara A itu tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, tentunya itu sangat disayangkan. Ya, kenapa? Karena memang peristiwa itu seperti yang disampaikan oleh klien kami, Ibu Aska, peristiwa itu ada dan berulang berkali-kali. Namun demikian, ada beberapa peristiwa terkait dengan KDRT. Menurut dari keterangan klien kami itu, pihak keluarga dari saudara A ini memohon kepada klien kami Aska untuk tidak melanjutkan atau melapor di proses hukum. Artinya bukan peristiwa ini tidak ada, ya, peristiwanya ada. Begitu ya, Bos saya. Iya. Ya, saya juga sependapat, biarkan saja. Saya yakin pihak penyidik, khususnya penyidik Polda Metro Jaya juga profesional, ya. Artinya kita serahkan sepenuhnya untuk kasus dan penyidikannya di pihak kepolisian. Jadi tadi nanti biar proses pembuktian aja lah yang berbicara, ya. Jadi jangan kami yang mendahului proses penyidikan, biar nanti saja proses hukumnya. Ya udah nggak apa-apa, pergi aja. Kekerasan Ya, yang tadi ya. terbukti aja. Oke. Ya, kalau ngomong doang kan semua orang juga bisa ngomong. Kalau yang pemukulan di saya ya pasti ada buktinya kan. Udah visum juga segala macam, dia juga dipanggil di Polres Selatan. Dan memang ada kayak kata dia mengakui dirinya salah di bukti chattingan kayak gitu. Pada saat saya laporin di Polres. Ini salah satunya nih ya. Tunjukin aja. Ini nih, nomornya ada sini. Ini nomornya Alif. Terus Boleh tunjukin? Jangan. Boleh tunjukin? Ya. memang ada dia mengakui sih kesalahan dia. Kayak gitu. Ya udah tinggal tunjukin aja siapa orangnya. Sangat sulit sekali. Gini deh, ambil contohnya aja yang kemarin ke rumah aja dia jebak saya. Gimana mau ketemuin lagi? Nanti nextnya bakalan dijebak seperti apa lagi? Yang kalian bisa lihat kan di cuplikan ada dia apa kayak publishkan rekaman. Gini, mungkin sedikit saya harus jelaskan, ya, bahwa persoalan sampai pemberitaan ini naik ke media itu tentunya ada sebab dan akibat, ya, bukan karena mau pansos atau bagaimana. Apalagi saya pribadi dan tim kuasa hukum tidak berpikir untuk mau pansos atau bagaimana, karena mohon maaf sekali, ya, saya juga udah cukup terkenal, jadi nggak perlu saya pansos. Namun demikian ada hal-hal yang istilahnya memang harus diinformasikan atau harus diangkat ke media. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang sama yang dialami oleh Ibu Aska terhadap orang lain atau wanita-wanita lain, ya. Dan ini juga saya rasa bisa menjadikan pembelajaran kepada warga negara asing, ya, sekali lagi kepada warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk tidak berlaku dengan dugaan-dugaan pelanggaran pidana gitu. Jadi sangatlah tidak betul kalau saya lihat kemarin tuh ada statement bahwa Aska seolah-olah suka bikin sensasi apa. Tidak, itu tidak betul. Ya, tidak betul sama sekali. Justru dengan adanya pemberitaan di media itu untuk menginformasikan bahwa ini loh ada peristiwa seperti ini, jangan sampai ada korban-korban lainnya, atau mungkin saja kalau ada korban sebelumnya, ya, bisa berani juga stand up untuk melakukan upaya-upaya hukum seperti selayaknya orang yang mempunyai hak sebagai warga negara melaporkan
satu peristiwa-peristiwa dugaan pidana. Ya, terserah dia mau ngomong apa sih. Dia juga tahu kok kalau bisa dia berani sumpah nggak demi anaknya untuk bicara kalau dia nggak pernah melakukan KDRT itu. Ya, jadi gini Mas, ya kita perlu sampaikan. Yang pertama bahwa klien kita melapor itu udah pasti ada dasar hukumnya. Iya. Ya. Kenapa proses ini sudah berjalan dan kita tahu bahwa polisi sangat profesional. Rangkaian peristiwa yang terjadi ini cukup pelik. Artinya laporan kita tentang dugaan ya adanya pemalsuan data otentik. Dan akhirnya tadi malam kan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap yang terlapor. Kalau dia bantah itu wajar-wajar saja, ya. Itu wajar-wajar saja, biarkan saja kalau memang dia bantah. Tetapi di dalam hukum itu bicara tentang alat bukti. Semua bukti sudah kita sodorkan kepada pihak kepolisian, terutama penyidik Polda Metro Jaya. Semuanya dari keterangan saksi, alat bukti dan lain sebagainya. Bahkan surat dari Kepala Dukcapil sendiri juga kita sudah sampaikan juga. Jadi biarkan saja mereka membantah. Ya, biarkan saja. Yang di sini adalah saya mau sampaikan supaya kenapa ini harus dilaporkan, supaya ada efek jera kepada warga negara asing yang datang ke Republik ini, supaya apa? Wanita-wanita Indonesia jangan sampai kejadian terulang lagi. Ya. Karena ini menyangkut bela negara, harkat dan martabat wanita Indonesia yang harus kita bela. Oleh karena itu, ya biarkan ini proses berjalan, ya, biarkan proses berjalan. Soal masalah mereka mengakui atau tidak mengakui, bahkan membantah sekalipun tidak ada persoalan. Karena bagi kita orang hukum adalah bicara tentang pembuktian. Alat bukti kita kalau kita anggap itu sudah memenuhi unsur. Makanya kami minta kepada pihak Polda Metro Jaya, terutama penyidik, untuk segera menetapkan ya yang kita laporkan si A sebagai tersangka. Karena apa? Karena kami lihat prosesnya sudah berjalan, sudah semaksimal dan sudah seprofesional mungkin pihak kepolisian, dan juga alat bukti yang kita sodorkan sudah memenuhi unsur pidana dan terutama 2 alat bukti. Ya, itu yang perlu kami tegaskan di sini. Jadi jangan berpikir kenapa Aska harus melapor. Kalau orang ya merasa diri sebagai korban, sebagai warga negara baik, lalu mau kemana? Dia seorang wanita, lalu mau kemana? Ya pasti ke jalur hukum. Jalur yang dia tempuh itu jalur yang benar. Itu adalah jalur hukum. Biarkan polisi bekerja dengan profesional. Ya, kita tunggu aja setelah dia diperiksa nextnya apa. Ya, tapi yang penting di sini adalah kita menjaga juga wanita-wanita Indonesia jangan sampai kejadian terulang lagi kepada yang lain. Karena klien kita sudah merasakan itu sehingga mengambil langkah hukum yang menurut hukum itu benar. Kalau ngomongin demi kebaikan anak, kenapa dia mukulin pada saat saya hamil? Dia nggak mikirin ibu dan anaknya. Ngomongin anak, tanggung jawab aja nggak ada kok. 2 kali, 1 juta doang, udah. Ya, kita nggak boleh ngilangin apa yang memang sudah pernah diberikan. Kenapa baru sekarang? Iya. Ya kan? Kita balikin ke kuasa hukum aja. Ya artinya kenapa baru sekarang setelah ada pemanggilan? Padahal proses ini kan sudah jauh-jauh hari, mungkin ada masuk 2 bulan ya. Kalau memang ada itikat baik, saya rasa dari awal tentunya akan ada ya, baik dari kuasa hukum Alif sebagai terlapor, seyogyanya membangun komunikasi dengan kami. Namun demikian sampai detik ini pun, sampai statementnya tadi malam ya, yang katanya mau membuka pintu maaf yang bagaimana? Yang buka pintu maaf itu harusnya pihak kita, bukan mereka. Di sini saya cuma melihat sampai detik ini tidak ada itikat baik. Saya mau tanya, Aska jawab jujur, ada nggak pernah mereka menghubungi untuk misalnya mediasi, perdamaian, ada nggak? Nggak ada. Jadi jelas kepada kami pun selaku tim kuasa hukum sampai dengan detik ini, yang dimana tadi malam sudah ada statement katanya akan membangun komunikasi, tidak ada. Kalau kami tentunya selaku kuasa hukum ya, gunanya adalah mengumpulkan alat bukti ya, menunjang proses proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan nasihat-nasihat hukum kepada klien kita. Nah, kalau untuk masalah istilahnya mau damai atau tidak mau damai, ya tentunya dari Ibu Aska sendiri yang bisa Karena kalau artinya kalau mereka minta perdamaian
biarkan ini proses hukum berjalan aja ya, soalnya kalau ngomongin mediasi mungkin udah sering banget sebelumnya dari sebelum aku laporin gitu, tapi terulang lagi, jadi udah capek sih.